Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas akhir basis data admin. Di sini saya mengambil topik atau judul administrasi basis data. Yang pertama, pendahuluan. Konsep dan definisi dari basis data mulai dari komponen penyusun basis data, arsitektur dan perancangan basis data dengan menggunakan pendekatan model relasional atau entity relationship diagram. Konsep mapping antara model konseptual dalam model fisik basis data. Konsep normalisasi basis data sebagai bagian dari metode pengujian kualitas rancangan basis data. Konsep pengelolaan basis data dengan pendekatan notasi pejabar relasional yang diperkuat dengan mengenal konsep dan implementasi penggunaan bahasa query atau SQL melalui DDL dan DML. Berikut administrasi basis data, kata lain database administrator. Yang pertama, administrasi merupakan salah satu data yang akan disimpan ke dalam sebuah sistem, di mana data tersebut disimpan secara sistematik atau tersusun rapi. Basis merupakan data yang disimpan secara administrasi atau tersusun. Data merupakan suatu fakta mengenai suatu hal atau suatu informasi yang bisa terdiri dari tabel, grafik, dan lain yang akan diolah menjadi sebuah kumpulan informasi. Administrasi basis data merupakan suatu kumpulan data yang bersifat fakta mengenai suatu hal yang disimpan secara sistematik atau tersusun ke dalam sebuah sistem guna mendapatkan suatu informasi mengenai suatu hal yang berkenan dalam ruang lingkup tertentu. Ada beberapa kumpulan dari sistem basis data. Ini yang beberapa kumpulan yang saling berhubungan. Contohnya itu ada data nilai, data MK, data kompetensi, data mahasiswa, data dosen, dan data program studi. Di mana dalam sebuah sistem pasti ada sebuah data yang terkait. Contohnya sistem informasi tentang sekolah gitu. Di mana dalam sistem informasi sekolah pasti ada beberapa data, contohnya ya data nilai, data mahasiswa, data dosen, data program studi, dan lain-lain. Berikut manfaat basis data. Yang pertama itu speed, yang kedua shareability, yang ketiga data center, yang keempat efficiency speech, yang kelima accuracy, yang keenam availability, yang ketujuh completeness, yang kedelapan security. Ini adalah manfaat dari sebuah database, sebuah data. Itu ada 8. Berikut operasi basis data atau CRUD. Yang pertama, create atau database tabel. Yang kedua, read atau database tabel data.
Ketiga, update data, tabel data. Keempat, delete atau disebut database tabel data. Ini adalah sistem operasi dalam sebuah database. Ada 4. Nah, di sini ada tujuan dari sistem basis data. Yang pertama itu mencegah data redundansi atau data yang memiliki isi file sama sedangkan berada di lokasi yang berbeda, dan ekonsistensi duplikasi data yang menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Nah, ini adalah salah satu dari tujuan basis data. Yang berikut, mempermudah dalam melakukan akses terhadap data. Yang ketiga, mempertimbangkan data isolation atau data yang tidak dapat diakses karena data tersebut tersebar dalam berbagai file. Yang ketiga, mencegah konkret akses anomali atau proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan dalam data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika data dihapus. Yang kelima, mempertimbangkan masalah keamanan data. Yang keenam, mempertimbangkan masalah integritas. Ini berikut adalah model skema basis data. Ada tiga model. Yang pertama itu model hierarki, jaringan, model relasi. Kita akan jelaskan. Yang pertama itu model hierarki. Model hierarki file atau record yang akan diatur dalam kelompok-kelompok yang berhubungan menyerupai diagram pohon. Record yang levelnya lebih rendah akan berada di bawah record yang levelnya lebih tinggi. Yang ketiga, model ini akan mengikuti pola hierarki pada suatu organisasi atau pada suatu keluarga, di mana terdapat rekaman data yang berfungsi sebagai bapak, parents record, ada yang berfungsi sebagai anak record, clean record, atau sebagai pimpinan dan anak buah. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada susunan model dari hierarki ini seperti semacam keluarga gitu. Jadi dimana dalam sistem database kita akan membuat sebuah model hierarki yang berhubungan atau menyerupai diagram yang bisa mengikuti tahapan-tahapan dalam sebuah database. Yang berikut model jaringan. Yang pertama, model database jaringan merupakan pengembangan dari model database hierarki, di mana kelemahan yang ada pada model database hierarki yaitu ketidakmampuannya dalam mengelola hubungan banyak ke banyak atau many to many telah dapat diatasi dengan model database jaringan ini. Berikut konsep database jaringan mirip dengan database hierarkis, tetapi setiap record, clean, atau level lebih rendah dapat memiliki lebih dari satu record print atau level lebih tinggi. Selanjutnya, setiap record clean dapat dimiliki oleh lebih dari satu record print. Berikut model relasi. Model data relasional adalah model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi